Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage yang sebentar lagi akan listing di bursanya kita. Perusahaan ini juga antik ya, dan bahkan mungkin akan memecahkan sejarah nih untuk perusahaan dengan harga final ataupun harga IPO terendah selama bursa berdiri. Dan tentunya banyak juga nih Sobat Maya yang penasaran dengan saham ini. Nah, betul banget, siapa lagi kalau bukan PT Indo Boga Sukses dengan kode ticker IBOS. Nah, bagi yang udah nggak sabar lagi ke video pembahasannya, tentunya jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT Indo Boga Sukses atau nantinya saya sebut dengan IBOS, ini didirikan pada tahun 2019 di Yogyakarta. Supaya lebih nangkep tentang bisnisnya IBOS, kita mulai dari struktur kepemilikannya dulu ya. Jadi pemegang saham IBOS ini ada 6 dan keseluruhannya adalah perusahaan dengan komposisi terbesar dimiliki oleh PT Goldman Investindo Sedaya dengan porsi kepemilikan sebesar 70,17%. Untuk beneficial owner ataupun pengendali dari IBOS ini adalah Bapak Edi Nugroho yang sekaligus adalah pendirinya juga. Nah, IBOS sendiri kegiatan usaha utamanya yaitu menjalankan restoran The Monaco di Yogyakarta dan juga sebagai perusahaan holding atas 3 anak usaha yaitu PT Sofia Berkah Abadi, PT Kairos Sukses Indonesia, dan juga PT Indonesian Harvest. Sebenarnya ada satu lagi ya, yaitu PT Kalapau Kopi Indonesia. Tapi di tahun 2021, IBOS udah melepaskan kepemilikan sahamnya terhadap KKI. Di prospektusnya IBOS banyak sekali saya temukan di mana kepemilikan sahamnya berubah ataupun dialihkan ya kepada orang-orang yang itu-itu aja. Contohnya yang ini. Pada tanggal 25 Maret 2021, IBOS membeli kepemilikan saham PT KKI dari Winda Lorita dan juga Muhammad Rifki Fuadi. Lalu pada 30 September 2021, IBOS melepaskan kepemilikan sahamnya kepada Winda Lorita, yang notabene adalah pemilik awalnya. Saya kurang tahu nih modusnya apa, tapi ini agak visi ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau tadi IBOS sebagai perusahaan holding menjalankan kegiatan usaha yaitu The Monaco Restoran, anak usaha dari IBOS ini menjalankan kegiatan usaha utama yang nggak jauh berbeda dengan IBOS. PT Sofia Berkah Abadi mengoperasikan Hotel Sofia Boutique Residence di Yogyakarta, lalu PT Kairos Sukses Indonesia mengoperasikan Insom Private Lounge, Mr. Pawon, dan juga Legal Resto yang berlokasi di Surabaya. Dan yang terakhir yaitu PT Indonesian Harvest yang berlokasi di Surabaya, bergerak dalam bidang pembekuan ikan dan pengalengan ikan yang pada saat ini fokus kepada penjualan ikan bandeng beku untuk pasar ekspor dan domestik. Jika kita breakdown kontribusi dari masing-masing anak usaha, ternyata yang menyumbang pendapatan terbesar kepada IBOS adalah PT Indonesian Harvest. Kita coba langsung intip aja ya laporan laba rugi dari IBOS ini. Jika kita lihat dari laporan laba rugi, kinerja dari IBOS ini lumayan cemerlang ya untuk perusahaan yang baru berdiri. Di tahun 2019, IBOS masih merugi sebesar 316 juta. Namun, di akhir tahun 2021, sudah mencatatkan laba sebesar 8,6 miliar. Di tahun 2021, perusahaan F&B seperti IBOS ini pastinya masih terdampak dari efek pandemi. Besar harapan di tahun 2022 pendapatannya dari restoran maupun hotel akan turut meningkat ya seiring dengan penurunan kasus COVID. Oh iya, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, IBOS ini bukanlah pilihan yang tepat. Karena salah satu kegiatan usahanya dari IBOS adalah menjual minuman beralkohol. Jadi kemungkinan besar IBOS ini nggak akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Oke, kita lanjut ke struktur IPO-nya. Dalam IPO ini, sebanyak-banyaknya 1,6 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri berkisar antara 65 hingga 100, sehingga dana yang akan diraup dalam IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 160,7 miliar. Di sini ada hal yang menarik ya Sobat Maya, yaitu harga penawarannya itu rendah banget. Pasti ada nih Sobat Maya yang berpikir seperti ini. Wah,
Kalau misalnya harga finalnya di harga 65, wah itu mah murah banget. Kalau misalnya harganya ke 50 pun, itu paling cuma rugi berapa persen. Namun sayangnya, saya harus memumpuskan harapan tersebut. Karena EBOS ini masuk ke dalam papan akselerasi. Jadi harga sahamnya itu bisa turun di bawah harga 50. Setahu saya, hingga saat ini harga terendah yang pernah dipegang oleh saham dari papan akselerasi itu masih dipegang oleh Plan ya, di harga terendahnya yaitu 25. Nggak menutup kemungkinan suatu hari nanti bakal ada saham di papan akselerasi yang harganya itu turun hingga di bawah 25. Bagaimana saya bisa tahu bahwa EBOS ini masuk ke dalam papan akselerasi? Bagi Sobat Maya yang udah lama ikutin channel ini, pastinya udah pada tahu ya gimana caranya. Oke, kita lanjut. Bersamaan dengan IPO ini, EBOS juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 803,6 juta waran seri 1 dengan rasio 2:1. Dalam artian, setiap 2 lembar saham EBOS akan mendapatkan 1 waran secara gratis. Sayangnya, hingga pada saat video ini dibuat, harga penebusan warannya masih belum ditentukan. Coba kita lanjut melihat penggunaan dana IPO-nya. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO dari EBOS adalah yang pertama itu sekitar 27,01% akan digunakan oleh EBOS sendiri untuk keperluan modal kerja. Lalu yang kedua sekitar 37,66% itu akan digunakan untuk setoran modal kepada PT Indonesian Harvest. Lalu yang ketiga adalah sekitar 16,12% itu juga akan digunakan untuk setoran modal kepada PT Kairos Sukses Indonesia. Dan terakhir sekitar 19,21% itu akan digunakan untuk setoran modal kepada PT Sofia Berkah Abadi. Nah, untuk tujuan IPO-nya EBOS ini lebih condong ke modal kerja ya, business as usual dan beberapa untuk ekspansi usaha. Lumayan bagus. Nah, untuk jadwal IPO dari EBOS ini adalah sebagai berikut. Untuk masa penawaran awal ataupun book building-nya adalah dari tanggal 31 Maret hingga 6 April 2022. Lalu untuk masa penawaran umumnya dari tanggal 19 April hingga 21 April 2022 dan akan listing di bursanya kita pada tanggal 25 April 2022. Nah, jadi dari video ini diupload hingga ke masa offeringnya masih lumayan banyak waktu ya Sobat Maya. Jadi Sobat Maya punya waktu nih untuk mempertimbangkan apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham EBOS ini atau enggak. Lalu coba kita lihat siapa sih underwriter dari IPO-nya EBOS ini. Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya EBOS ini adalah NH Korindo Sekuritas dengan kode broker XA dan juga Surya Fajar Sekuritas dengan kode broker SF. XA dan SF ini udah sering ya jadi underwriter. Jadi saya nggak akan jelasin satu-satu saham yang pernah dikawal oleh XA dan juga SF. Tapi yang jelas karakteristik dari XA dan juga SF ini sama. Sahamnya bisa diangkat tinggi, tapi tetap harus ekstra hati-hati. Begitu dibanting, juga sadis. Bisa ARB berjilid-jilid. Jadi, bagi yang nggak bisa pantau market, tapi tetap masih nekat nih mau order IPO-nya EBOS, boleh dipertimbangkan untuk langsung pasang trailing stop-nya aja. Atau langsung siap-siap untuk jual sahamnya di hari pertamanya listing, kalau tiba-tiba ada guyuran. Oke, kita lanjut ke laporan keuangannya. Dari sisi aset, ada hal yang menarik ya Sobat Maya. Total aset EBOS mencapai 200 miliar, tergolong besar untuk ukuran papan akselerasi. Namun setelah saya breakdown, total aset ini didominasi oleh aset tetap berupa tanah dan bangunan yang ternyata dimiliki oleh pihak berelasi dan juga pemegang saham. Menurut saya pribadi agak berlebihan sebenarnya jika total aset yang dijabarkan mencapai lebih dari 177 miliar. Bagi Sobat Maya yang penasaran ingin lihat juga nih lebih details untuk aset tetapnya EBOS ini, bisa dilihat di prospektus awalnya, itu di halaman 318 dari 344 halaman. Oke, kita lanjut melihat dari sisi liabilitasnya. Dari sisi liabilitas, tiba-tiba terjadi penurunan yang signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Ternyata hal ini disebabkan karena adanya penurunan utang kepada pihak berelasi. Nah, hal ini menarik nih Sobat Maya. Kenapa? Karena saya curiga banget, hutang tadi akan dikonversi menjadi saham. Coba kita cari tahu kebenarannya ya.
Jika kita lihat dari sisi ekuitas, terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 ya. Di tahun 2019, ekuitasnya minus sebesar 3 miliar. Namun per tahun 2020, langsung melejit menjadi 184 miliar. Hal ini disebabkan oleh peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar 160,7 miliar. Nah, coba kita cari tahu ya, apakah kecurigaan saya tadi benar? Berdasarkan Akte nomor 35 tahun 2020, telah dilakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, meningkatkan modal dasar itu dari sebelumnya yang 500 juta menjadi 200 miliar. Lalu yang kedua, meningkatkan modal ditempatkan dan disetor, itu sebelumnya 500 juta menjadi 51,5 miliar. Nah, ini dari surat pengakuan hutang ya. Nah, lalu yang ketiga itu ada pengalihan saham, dan yang keempat ataupun yang terakhir dari akte ini adalah perubahan nilai nominal saham dari sebesar 1 juta rupiah menjadi 50 rupiah per lembar sahamnya. Lalu, berdasarkan akte nomor 64 tahun 2020, para pemegang saham ini juga memutuskan untuk yang pertama, meningkatkan modal dasarnya dari yang sebelumnya itu 200 miliar menjadi 500 miliar. Lalu yang kedua, meningkatkan modal ditempatkan dan disetor itu sebesar 109 miliar. Jadi yang sebelumnya itu 51 miliar ditingkatkan pada akhirnya menjadi 160,7 miliar. Dan ini diambil berdasarkan surat pengakuan hutang. Jadi ternyata benar ya Sobat Maya, hutang tadi dikonversi menjadi saham. Lalu kejadian yang terakhir nih Sobat Maya. Pada akte nomor 34 tahun 2021, dijelaskan bahwa dilakukan kembali pemecahan nominal saham dari yang semula 50 menjadi 25. Jadi sebelumnya kita udah ketahui ya Sobat Maya, bahwa ada pemecahan nominal nih, yaitu dari 1 juta menjadi 50 per lembar sahamnya. Lalu sekarang dilakukan lagi nih pemecahan nominal Sobat Maya, dari 50 menjadi 25. Tujuannya untuk apa? Tentu saja biar cuan pemegang saham lama makin mantap. Terkait dengan hal ini, para pemegang saham lama itu udah berkomitmen ya secara sukarela enggak akan menjual ataupun mengalihkan sahamnya selama 8 bulan semenjak EBOS ini listing. Tapi apakah benar pada penerapannya akan seperti itu? Semoga aja ya. Nah, dengan kinerja EBOS yang masih terus bertumbuh, kira-kira valuasinya di harga IPO menarik nggak ya? Oke, langsung aja kita hitung valuasinya. Nah, kalau kita lihat dari tabel berikut, valuasi EBOS secara PER tergolong sangat mahal ya. Namun secara PBV masih tergolong wajar. PER-nya itu sebesar 92,69 kali, sedangkan PBV-nya sebesar 2,43 kali. Nah, untuk kompetitornya sendiri, saya pilih Lucy ya, karena kegiatan usahanya itu mirip dan sama-sama berada di papan akselerasi. Lucy waktu IPO itu berhasil arah 1 kali, lalu kemudian ARB berjilid-jilid. Apakah nantinya EBOS ini akan bernasib sama? Semoga aja enggak ya. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja dari EBOS terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Valuasinya secara PER itu tergolong sangat mahal, tapi secara PBV masih tergolong wajar. Hal yang patut kita apresiasi dari EBOS adalah, walaupun baru berdiri di tahun 2019 dan di tahun 2020 langsung dihantam pandemi, tapi EBOS ini masih dapat mencatatkan laba usaha di tahun 2020 dan laba usahanya itu semakin meningkat di tahun 2021. Kesimpulan yang kedua, bersamaan dengan IPO ini terbit pula waran seri 1 dengan rasio 2:1. Hal ini membuat IPO-nya EBOS menjadi menarik ya, karena resikonya itu lebih terukur. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya EBOS ini adalah XA dan juga SF. Kedua underwriter ini karakteristiknya itu sama ya. Kalau mengawal saham IPO cukup ekstrim. Rata-rata kalau nggak arah, ya ARB. Menurut saya, besar harapan EBOS ini dapat ditutup arah di hari pertamanya listing.
Tapi harus ekstra hati-hati ya. Kalau misalnya udah nggak kuat naik atau misalnya arahnya itu kebongkar, ada baiknya untuk dipertimbangkan untuk langsung dijual aja sebelum terjadi ARB berjilid-jilid. Kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO untuk mendulang cuan. Sebenarnya karena EBOS ini masuk ke dalam papan akselerasi, risk dan rewardnya itu kurang menarik ya, karena ARA dan ARB-nya itu sama-sama di 10%. Tapi karena ada waran dengan rasio 2:1, resikonya jadi lebih terukur. Tapi yang namanya saham, apalagi saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi pastikan jika Sobat Maya memang mau order untuk saham IPO-nya EBOS ini, udah memutuskan dulu nih berapa besar sih resiko yang bisa Sobat Maya tanggung. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya post di tab community pada saat masa offering ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO EBOS. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya dan dapat jadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya mau membeli saham IPO EBOS atau enggak? Bagi yang merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.